ada di daerah Desa Pandan Arum, Kecamatan Kabupaten Banjarnegara. Saya sampaikan kepada alhamdulillah hari ini kita telah korban di mana di dalamnya ada 2 body part. Jadi saya sampaikan sejak kejadian 50 warga bisa kita evakuasi dalam kondisi selamat. Kemudian tadi saya sampaikan 7 korban kita temukan di dalamnya ada 2 body part. Dan saya pastikan hari ke-7 evaluasi untuk memutuskan perpanjangan kegiatan. Mungkin ada yang mau di Oke. Saya ingin sedikit masuk ke teknis bahwa berawal dari memang kondisi perbukitan di wilayah Banjarnegara ini, kalau dari ahli geologi mendeklir bahwa struktur perbukitan di sini ini berupa lempengan. Sehingga pada saat curah hujan yang luar biasa dalam beberapa hari terakhir sebelum kejadian ini menimbulkan struktur dari lempengan atau struktur dari perbukitan ini tidak mampu menahan beban air sehingga terjadilah longsor, di mana kampung Situkung ini merupakan tempat kalau misalkan di lempengan itu runtuh, alirannya memang mengena di pinggiran dari kampung Situkung ini. Nah, pada saat hari pertama, masyarakat yang bisa melarikan diri ke kiri dan ke kanan, inilah yang bisa kita evakuasi dalam kondisi selamat. Kemudian yang lainnya dari hasil laporan warga, awalnya ada 27 korban yang sedang dalam pencarian. Nah, dengan berkembangnya pada hari ini, di hari kelima ini, sudah ditemukan 7 korban. Di dalamnya ada 2 body part, sehingga, saya ulangi, dengan body part ada 10 korban. Saya ulangi, sampai dari jam terakhir tadi jam 18 itu korban ke-10. Jadi total dari 10 ini 7 korban dan ditemukan hari ini. Jadi itu. Kemudian kenapa kita hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu kita kesulitan untuk langsung mengerahkan alat berat. Karena pada hari-hari 3 hari tersebut cuaca masih hujan terus setiap sore, dan akhirnya ada tindakan yang langsung diambil oleh BNPB untuk melaksanakan rekayasa cuaca, sehingga hari keempat dipastikan kita seharian bisa melaksanakan kegiatan, dan hari ini kita bisa memaksimalkan kegiatan, dan mudah-mudahan beberapa hari ke depan dengan penambahan alat berat. Karena dengan material longsoran yang ketebalannya seperti itu, yang paling efektif memang alat berat dengan pendampingan unsur-unsur SAR yang akan mensupervisi pelaksanaan kerja alat berat. Demikian.
Ya, yang pertama, alat berat yang dihadirkan, waktu hari pertama sudah ada 6 alat berat. Hari ini sudah ada 9 alat berat. Dan dengan kunjungan yang dilakukan oleh Bapak Menteri PU, menjanjikan mudah-mudahan besok akan didatangkan 18 alat berat untuk bisa mempercepat pelaksanaan operasi. Kemudian terkait dengan sektor, bahwa sejak adanya kejadian, teman-teman dari Basarnas sudah mempetakan atau sudah melaksanakan assessment terhadap kondisi longsoran dan juga informasi-informasi yang didapat dari masyarakat yang selamat. Begitu juga kita menggunakan K9, sehingga pola operasi kita bagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor A, B, dan C. Beberapa korban yang sudah kita ketemukan memang kebanyakan ada di sektor A1. Kemudian, nah, jadi ini nanti akan bergerak bersama-sama dengan alat berat yang sudah dipetakan sesuai dengan sektor. Jadi dari sektor-sektor ini nantinya akan terbagi lagi menjadi worksite sesuai dengan jumlah peralatan yang kita gunakan. Jadi seperti itu, memang kita masih melihat potensi bahwa retakan ini masih memungkinkan adanya dampak susulan. Karena itu kita tetap menggunakan kehati-hatian. Ada namanya safety officer baik yang ada di puncak gunung untuk melihat, karena di atas itu retakan-retakan itu masih berpotensi kalau misalkan terkena hujan lagi akan menimbulkan longsoran susulan. Begitu juga alat berat ini juga kita akan sangat berhati-hati dengan melihat situasi lingkungan yang ada. Mungkin itu yang dilaksanakan. Silakan. Iya, jadi hari pertama alat berat yang kita hadirkan belum bisa digunakan karena memang material longsoran ini berupa material berbatu campur lumpur, sehingga dari beban alat berat itu sendiri tidak bisa masuk di titik-titik yang ditunjukkan oleh masyarakat di sana. Ada korban. Hari pertama, hari kedua dimaksimalkan penyelamatan terhadap warga yang menyelamatkan, karena memang potensi longsoran itu tidak bisa diprediksi sama mereka, sehingga mereka dievakuasi baru bisa diturunkan. Totalnya ada 50 orang itu. Nah, kemudian ada beberapa yang juga sudah dievakuasi sampai ternyata korban pertama memang meninggal di rumah sakit. Kemudian hari berikutnya ketemu 1 korban, hari berikutnya baru bertambah menjadi 4 korban, dan hari ini sudah ketemu 10 korban, di dalamnya ada body part. Ya, mungkin cukup ya, karena saya kepingin teman-teman selalu bisa menjembatani antara apa yang sudah dilakukan teman-teman SAR di sini dengan masyarakat, sehingga kita bisa oleh lebih dari 900 personil SAR ini juga bisa dipantau oleh masyarakat melalui media-media dari rekan-rekan. Mungkin itu, terima kasih. Nanti kalau ada yang ingin didalami terkait dengan apa yang sudah dilakukan ke depannya terkait dengan pasca bencana ini, juga di sini ada wakil dari Bapak Kepala BNPB juga. Mungkin itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media makan juga cukup ya di sini ya.
Dari Kementerian Sosial itu janji loh bisa masak 1.500-an.